إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, Jumat ini adalah Jumat terakhir kita di bulan Sya'ban yang agung ini. Dan sebentar lagi, hanya dalam hitungan hari, kita akan memasuki sebuah hari-hari yang sangat mulia, sebuah bulan yang amat sangat agung. Saya yakin di hari-hari semacam ini sudah banyak sekali kajian, sudah banyak lagi ta'lim, sudah banyak lagi ceramah yang berkaitan dengan keutamaan Ramadan. Akan tetapi karena saking utamanya dan saking mulianya, dan kebetulan Jumat ini adalah Jumat yang terakhir, maka tidak ada salahnya untuk kembali kita ingat tentang bulan yang agung tersebut, tentang bulan yang mulia tersebut, sebuah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bulan turunnya Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebuah bulan Ramadan yang telah kami turunkan padanya Al-Quran. Apapun para jamaah sekalian yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia adalah menjadi sesuatu yang mulia. Cermatilah, Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jibril pun menjadi malaikat yang paling utama. Al-Quran Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad menjadi manusia yang paling mulia. Al-Quran Allah turunkan ini di tanah kota Mekah. Tanah kota Mekah pun menjadi negeri yang paling mulia. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Maka kalau kita kepingin menjadi orang yang mulia, dekatlah dengan Al-Quran. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Bulan itu, bulan Ramadan, juga sebuah bulan yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidati syayatin. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah bulan yang Allah turunkan pengampunannya. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan, landasannya adalah iman, niatnya adalah ikhlas hanya karena mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Sebuah bulan yang amal ibadah di tempat itu, terutama puasanya, mendapatkan lipat ganda yang sangat berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan," yani barang siapa yang melakukan satu amal kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dengan 10 kebaikan. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innallaha yajzi bihi
hanya Allah yang akan langsung membalasnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, "Inna amala bani Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amalan anak Adam itu milik manusia, milik dia sendiri, kecuali puasa itu adalah milikku dan aku yang langsung akan membalasnya. Dan masih dengan berbagai macam keutamaan, masih dengan berbagai macam keagungan, terutama di bulan tersebut, di bulan Ramadan akan turun satu hari, akan terjadi satu peristiwa yang itu menjadi sesuatu yang paling membanggakan seorang muslim tatkala hidup sebagai umat Muhammad SAW. Hari itu, kejadian itu adalah Lailatul Qadar, sebuah malam yang barang siapa mengamalkan amal kebajikan di malam itu, maka akan dilibatkan oleh Allah seakan-akan dia mengamalkan lebih baik daripada 83 tahun lebih 4 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang maksimal di dalam menghadapi bulan yang agung tersebut, sehingga tatkala kita keluar benar-benar menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keagungan yang sangat agung dari bulan Ramadan yang mulia, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan tersebut yang tinggal menunggu hari-hari di depan kita, tidak sampai Jumat depan insyaAllah. Yang harus kita persiapkan yang pertama adalah persiapan niat. Mempersiapkan niat yang kuat agar kita tatkala masuk Ramadan benar-benar semangat, benar-benar meniatkan diri, menfokuskan diri untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal tergantung kepada niatnya, dan semua orang tergantung kepada niat dia masing-masing. Kalau memang dia itu memasang niat yang kokoh bahwasanya akan menjadikan bulan depan itu menjadi bulan yang sangat mulia, yang sangat khusus dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, maka Allah akan menggiring orang tersebut untuk menjalankan apa yang dia niatkan. Kenapa? Karena orang itu tergantung kepada apa yang dia inginkan dan apa yang dia angan-angankan. Yang kedua, dan ini yang paling utama, sucikan hati, bersihkan jiwa dari kotoran noda-noda dan dosa. Barang siapa yang masih punya urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera bertaubat, segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang punya urusan dengan makhluk-makhluk Allah, dengan sesama, segera minta maaf. Apa urusannya itu dengan Ramadan? Kalau orang itu hatinya bersih, kalau orang itu hatinya jernih, maka hati yang bersih itu akan mudah dibuat dan dibawa untuk semangat ibadat. Tapi tatkala orang itu hatinya kotor, tatkala orang itu hatinya penuh dengan debu, tatkala orang itu hatinya penuh dengan noda, maka akan sulit bagi dia ini untuk bisa beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, terkadang kita itu heran, kenapa para sahabat Rasulullah dahulu, kenapa para ulama-ulama salafun salih pada zaman dahulu, kenapa orang-orang suci pada zaman dahulu mampu ibadah yang mungkin kita bayangkan di saat ini hanya sebuah mimpi, hanya cerita dongeng. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu selama Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali. Jadi para sahabat mampu untuk sholat sepanjang malam, dan mereka mampu melakukan itu. Mereka juga manusia, fisik mereka juga terbatas, kekuatan mereka juga sama dengan kekuatan kita, bahkan ekonomi mereka jauh di bawah kita. Tapi kenapa mereka mampu? Mereka mampu karena kesucian batin, mereka mampu karena bersihnya jiwa. Utsman bin Affan pernah mengatakan, "Lau tawarat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian itu suci, maka niscaya
kalian tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang baca Quran 10 menit terasa capek, yang menjadikan orang membaca Quran setengah jam terasa capek adalah karena noda-noda dan dosa yang ada dalam jiwanya, bukan karena muatnya, bukan karena tidak bisa ngomongnya, bukan karena tidak kuat lisannya, tapi karena hatinya yang kotor, hati yang penuh dengan noda. Dan itu salah satu di antara hikmah, salah satu di antara rahasia kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sanadnya dipertanyakan oleh para ulama tapi disahihkan oleh sebagian ahlul ilmi yang lain, di antara mereka Syekhul Albani rahimahullah. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yattali'u yani lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li ibadihi illa li musyrik aw musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam nisfu Sya'ban. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa para hambanya kecuali dua orang. Satu orang yang musyrik, dua orang yang musyahin. Satu orang yang musyrik, jadi orang yang dia itu mempunyai noda dengan Allah Subhanahu wa taala dan kesyirikannya. Yang kedua musyahin, orang yang punya masalah noda-noda dan dosa dengan sesama. Tatkala kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya di pertengahan Sya'ban, maka dia akan masuk Ramadan dengan kejernihan batin dan dengan kejernihan jiwa yang tatkala itulah yang akan banyak membantu dia untuk maksimal di bulan agung Ramadan yang mulia. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali adalah ilmu. Kita menyiapkan Ramadan dengan ilmu yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang paling utama yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan, yang pertama adalah puasa. Yang kedua adalah salatut tarawih dengan berjamaah di masjid. Dan ingat, jangan tinggalkan masjid sampai selesai imam salat berjamaah. Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih itu dengan berjamaah bersama imam sampai selesainya imam, maka kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan ditulis baginya mendapatkan pahala semalam suntuk. Di antara amal ibadah utama yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah membaca dan mentadabburi Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran itu ada dua, membaca sebagai satu bacaan, yang kedua membaca sebagai satu tadabbur. Membaca sebagai satu bacaan yang penting membaca, faham atau enggak faham, karena mendapatkan keutamaan per hurufnya 10 pahala. Man qara'a kitab Allah falahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa yang membaca kitab Allah, per hurufnya akan mendapatkan 10 pahala. Wala taqulanna alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Jangan katakan membaca alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tapi ada, kalau bacaan yang jenis ini sudah banyak yang melakukan, alhamdulillah. Tapi hendaknya kita upgrade, kita tingkatkan kemampuan kita membaca Al-Quran pada jenis yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala syaratkan dalam firman-Nya, yaqra'unahu haqqa tilawati, membaca dengan pembacaan yang terbaik, yang terutama. Apa itu? Qira'atu tadabbur, membaca sambil memahami maknanya, membaca sambil memahami makna yang terkandung kepadanya. Di antara amal utama yang ditetapkan atau yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan yang agung ini adalah memperbanyak sedekah. Sampai-sampai yani para sahabat dikabarkan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau di bulan Ramadan itu sedekahnya kayak ar-rihal mursalah, kayak angin yang kencang berhembus, dan berbagai macam amal-amal yang lain. Apabila kita itu meniatkan yang kuat, apabila kita itu menyiapkan fisik kita, apabila kita itu menyiapkan batin dan hati kita, dan apabila kita itu memaksimalkan ilmu kita, maka insyaallah Subhanahu wa ta'ala orang itu tidak akan disia-siakan oleh Allah perjuangannya menghadapi Ramadan yang agung, sehingga nanti kita keluar dari Ramadan benar-benar mendapatkan apa yang Allah inginkan. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله يؤتكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة